Maka saya terus terang pertanyaan besar kalau ada orang menerima bansos itu lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun. Itu sudah menikmati kelasnya itu. Kami Pak Rektor akan mengevaluasi penerima manfaat ini setiap 5 tahun sekali. Karena apa? Karena kita ingin naik kelas. Tidak ingin hanya cuma Bapak Ibu sekalian ini tiap bulan, tiap tahun menerima bansos. Itu demotivasi. Kecuali yang lansia atau penyandang disabilitas. Tapi kalau yang usia produktif, fungsi-fungsi sosialnya utuh, ya tidak seharusnya kita tiap bulan hanya mengandalkan bansos. Nah, ini ada perwakilan dari sejumlah kementerian, tadi sudah disebut, ada dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada dari Bappenas, Bu Tirta, ada dari BP Taskin, ada dari BRI, dan juga banyak lagi dari PT POS. Dari mana lagi yang belum saya sebut? Nanti kita sambil jalan kita sebut satu persatu, tapi ini kira-kira konsep dari Presiden. Kalau dulu, ini yang baru aja, kalau dulu lebih banyak di social protection, bansosnya terus. Tapi Presiden ingin diperkuat pemberdayaannya, sehingga seimbang antara pemberdayaan dengan perlindungan sosial. Ibu bapak sekalian, panjenengan tak beri informasi, yang namanya perlindungan dan jaminan sosial itu program sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar. PKH itu sifatnya sementara. Bansos pangan non tunai itu juga sifatnya sementara. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian bagi yang hamil, supaya beli makanan-makanan untuk asupan ibu hamil. Yang punya bayi untuk beli makanan asupan bayi. Jadi sudah jelas peruntukannya. Tidak bisa PKH digunakan untuk beli rokok. Tidak boleh, itu dilarang. Apalagi untuk judol, untuk judi online. Tidak bisa. Sudah jelas peruntukannya. Jelas nggih? Nah, selama ini orang memahami, mungkin sebagian masih keliru memahami bansos ini. Sehingga bansos itu dikira ya bisa dipergunakan untuk apapun. Nah, setelah itu apa? Setelah itu yang lebih penting sebelah kanan yang bunder itu adalah pemberdayaan. Bukan berarti Bapak nggak punya bantuan lagi, bisa dibantu dengan program pemberdayaan dan lebih besar daripada bansos. Misalnya sekarang ada usaha bakso, nanti bisa diberi bantuan modal, kredit dengan bunga murah atau bisa jadi tanpa bunga, tergantung program mana yang nanti akan dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian program pindah ke pemberdayaan sosial, peluangnya lebih besar untuk bisa lebih berdaya. Maka Bapak Ibu sekalian, panjenengan ini nanti ya, kalau sudah graduasi bukan berarti terus gak dapat apa-apa. Peluangnya masih besar, tapi programnya bidang pemberdayaan. Bisa dari Kementerian UMKM, bisa jadi Kementerian Koperasi, bisa jadi kementerian-kementerian yang lain, bisa juga dari provinsi, bisa juga dari kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham, dikira kalau sudah lulus graduasi pemerintah sudah tidak bisa memberikan apapun. Malah justru kalau panjenengan graduasi, peluang untuk memperoleh bantuan-bantuan yang lebih besar untuk supaya bisa lebih mandiri dan berdaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya setelah ini nanti punya peluang untuk bisa berusaha lebih maju lagi. Amin. Lanjut. Ini keistimewaan graduasi. Jadi ini keistimewaannya. Yang pertama, nyambung. Pemerintah kali panjenengan ini nyambung. Pemerintah punya program, panjenengan penerima manfaatnya nyambung, semangatnya sama, sehingga program ini berhasil
dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Miskin tidak apa-apa, di Quran ada kata-katanya miskin juga, di Undang-Undang Dasar kita juga miskin tidak apa-apa miskin ini. Miskin ini bagian dari kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita semua diperintah untuk tidak miskin. Kita harus berjuang bersama-sama supaya bisa naik kelas. Tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Ini mari kita semangat. Kita semangat. Wong sugih itu gak iso, tidak akan ada kalau nggak ada orang miskin. Jadi wali kota tidak akan ada kalau nggak ada pemilihnya, dan sebagian pemilihnya itu adalah warga miskin juga. Maka itu sekarang Bapak Ibu sekalian, miskin tidak miskin itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka tegaknya dunia itu kata Rasulullah kan ada 4, 1 ilmunya para ulama, 2 pemimpinnya adil, sing sugih loman, sing nomor 4 sing melarat gelem donga. Nek papat-papate mlaku, insya Allah kesejahteraan akan ada di tengah-tengah kita. 4-4-nya ini jadi kita bisa bareng-bareng, ya. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan jangan sampai wong melarat itu langsung lapor nang Gusti Allah, bahaya. Buat para pemimpin sangat bahaya itu. Maka sebelum teman-teman orang-orang keluarga yang susah ini lapor Gusti Allah, sebaiknya pemimpin bisa menghadirkan keadilan supaya mereka tidak lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira amanahnya seperti itu, dan kita harus semangat bersama-sama. Jadi ini menunjukkan program ini efektif. Tapi kalau panjenengan sampai 10 tahun, 20 tahun tetap cuma tangannya begini, berarti program ini tidak efektif. Hari ini panjenengan membuktikan sebagai pihak yang mensukseskan program pemerintah, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, ini menjadi bukti bahwa program ini bisa membuat keluarga lebih mandiri. Keluarga penerima manfaat berhasil menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bansos. Tepuk tangan. Ini Prof. Nunung. Yang keempat, dampak jangka panjangnya. Sudahlah, orang itu akan berbeda dengan begini terus. Maka kita diperintahkan untuk tangan di atas bukan tangan di bawah. Sebab kalau begini terus itu, ya kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Nah, dengan graduasi naik ini, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan nanti peluangnya terus makin banyak kepada para Bapak Ibu sekalian yang hari ini graduasi. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bagi panjenengan yang punya putra putri segala macam yang pingin kuliah, silakan kuliah di sini. Kalau memang pengen dicarikan beasiswa, siap untuk mencari beasiswa jika memang putra putri panjenengan benar-benar ingin melanjutkan pendidikan. Belajar sing temen, lulus tes, insya Allah kalau soal beasiswa, pemerintah, presiden punya beasiswa, gubernur punya beasiswa, nah Pak Rektor juga punya beasiswa, tinggal panjenengan pilih yang mana. Kalau itu sudah habis, Basnas, Badan Amil Zakat juga punya. Jadi banyak sekali beasiswa di sekitar kita untuk memintarkan anak-anak kita. Nah, untuk menyemangati itu, untuk memberikan peluang yang lebih besar, mulai tahun ini dan seterusnya Presiden Prabowo membuka sekolah rakyat. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu. Kalau di dalam statistik itu disebut miskin ekstrim atau miskin. Diberi kesempatan gratis sampai lulus SMA. Untuk memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada yang seperti ini. Di dalam foto ini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, ini adalah warga Indonesia sama dengan kita. Tetapi yang 2 berangkat sekolah, yang 5
berangkat memulung. Padahal mereka juga warga Indonesia, juga saudara kita yang wajib diberi kesempatan untuk sekolah seperti generasi-generasi yang lain. Maka untuk inilah nanti sekolah rakyat dipersembahkan.